Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Madia, Jakarta. Skuad Garuda ditargetkan meraih hasil terbaik melawan Bahrain. Pemain belakang Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, ingin skuad Garuda bangkit. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Sabtu sore, jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix dan kawan-kawan fokus membenahi fisiknya pasca menelan kekalahan dari Australia di Sydney pada 20 Maret lalu. Sayangnya dalam latihan ini 3 pemain absen, yaitu Ole Romeni, Miss Hilgers, dan Sandy Walsh. Jelang laga menghadapi Bahrain, Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya telah melakukan evaluasi dan menyiapkan strategi untuk meraih hasil terbaik melawan Bahrain pada 25 Maret mendatang. We spoke with each other, we see the match back and we go on looking forward to the game against Bahrain. I don't know, I think we start really well against Australia. We have total control on the game and because of we make mistakes by ourselves, they score, so we have to keep this energy and the attitude what we showed against Australia, and let's hope for a better result against Bahrain. Timnas Indonesia kini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Kemenangan melawan Bahrain tentu menjadi harga mati bagi skuad Garuda demi menjaga asa ke pesta sepak bola dunia pada tahun depan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, secara harga pasar ternyata skuad Timnas Indonesia memiliki jarak yang cukup jauh dengan tim tamu Bahrain. Ole Romeni dan kawan-kawan lebih mahal dibandingkan tim Bahrain. Inilah perbandingan harga Timnas Indonesia versus Bahrain. Ternyata skuad Garuda jauh lebih mahal. Miss Hilgers, pemain yang diprediksi tak bisa turun akibat cedera, memiliki harga termahal di Timnas, 156,43 miliar rupiah. Sementara di Bahrain, Ali Madan menjadi pemain termahal dengan 43,45 miliar rupiah. Termahal kedua di Timnas Indonesia ada Kevin Dix dengan 78,22 miliar rupiah. Sementara di Bahrain, pemain termahal kedua mereka adalah Komail Al-Aswad dengan 10,53 miliar rupiah. Berikutnya Kapten Venezia yang bermain di Liga Italia Serie A, Jay Itzes, memiliki harga 52,14 miliar rupiah. Sementara Mohamed Marhoun, pemain andalan Bahrain, memiliki harga 8,69 miliar rupiah. Seorang asisten rumah tangga nekat mencuri jam tangan mewah milik majikannya seharga 3 miliar rupiah. Untuk mengelabui majikannya, pelaku menukar jam tangan asli dengan jam tangan palsu. Inilah detik-detik rekaman CCTV saat pelaku keluar dari salah satu apartemen di kawasan Pakubono, Jakarta Selatan sambil membawa jam tangan mewah milik majikannya. Pelaku IR nekat mencuri jam tangan mewah Eropa milik majikannya dengan taksiran harga mencapai 3 miliar rupiah. Dalam aksi pencurian tersebut, pelaku bermodus mengganti jam tangan asli dengan jam tangan palsu untuk mengelabui majikannya. Tak lama berselang, polisi berhasil menangkap pelaku IR di stasiun kereta Gubeng, Surabaya. Menukar atau mengganti jam yang asli dengan jam yang palsu, sehingga dengan cara tersebut pelaku mengelabui korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Dari Jakarta, Den Helmi Sayang Bati melaporkan. Sejumlah travel gelap tertangkap polisi saat melintas di jalur nasional Limbangan, Garut, Jawa Barat. Travel yang tidak memiliki izin terpaksa diamankan Satlantas Polres Garut. Satuan Lalu Lintas Polres Garut melakukan razia terhadap sejumlah travel gelap yang membawa pemudik di jalur nasional Limbangan, Garut. Operasi ini dilakukan sebagai langkah preventif guna memastikan keselamatan para pemudik selama perjalanan mudik Idul Fitri. Satlantas Polres Garut secara rutin memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan
termasuk izin resmi untuk mengangkut penumpang. Kegiatan pemeriksaan travel gelap yang melintas wilayah kami yaitu di Limbangan, kami pastikan untuk kendaraan yang membawa penumpang ini tidak melebihi atau tidak overload. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kami pun menghimbau, menyampaikan kepada driver dan penumpangnya supaya di jalan lebih hati-hati. Sementara itu, salah satu sopir travel yang diamankan, Agus, mengakui bahwa meskipun surat-surat kendaraan lengkap, ia tidak memiliki izin resmi untuk membawa penumpang. Ngantar mudik kemana ya, Mas? Mau mudik ke arah Kebumen. Dari mana? Dari Bandung tujuan Kebumen. Nah, biar nyaman lah, maksudnya kan perjalanannya kan lancar. Tadi ditindak apa aja oleh polisi? Ditindak tilang paling, nggak ada kesalahan sih, semua lengkap. Cuman izin travel aja ya? Iya. Operasi ini merupakan bagian dari persiapan menyambut arus mudik Idul Fitri tahun 2025 yang memprioritaskan keselamatan dan keamanan. Dari Garut, Jawa Barat, I.I. Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda para pemudik, ingatlah untuk selalu berhati-hati dan menjaga barang berharga. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang copet diamankan warga di dalam bus penumpang umum saat melaju di ruas tol Pasuruan Probolinggo. Pelaku terpergok mengambil handphone penumpang yang hendak mudik lebaran ke kampung halaman. Dia pelaku deh, PM kok saya ngatasi. Sejumlah penumpang bus dan kondektur menangkap seorang copet di dalam bus saat melintas di tol Pasuruan Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Pencopet tak berkutik saat lehernya diapit tangan penumpang. Pelaku berinisial RT, warga Jember ini, mencuri ponsel salah satu pemudik yang menumpang bus dari Terminal Bungur Asi Sidoarjo menuju Probolinggo. Para penumpang lain emosi dan sempat melayangkan pukulan, sementara kondektur berusaha meredam amarah massa. Pelaku yang tak berdaya akhirnya diserahkan ke Mapolres Pasuruan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang diduga copet. Nah, saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap korban, kondektur, dan yang diduga pelaku. Saat ini masih dalam penyelidikan, nanti perkembangan akan kami sampaikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara pelaku telah berulang kali melakukan kejahatannya. Polisi pun mendalami kejahatan pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, arus mudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta mulai menunjukkan peningkatan. Sejak pagi sejumlah calon pemudik terus berdatangan untuk mudik ke kampung halaman. Aktivitas pemudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta mulai ramai sejak dini hari. Sebagian besar pemudik memilih berangkat lebih awal untuk mendapatkan tiket yang lebih murah. Meski terminal mulai terpantau ramai, kondisi masih terpantau tertib. Petugas keamanan dan pengelola terminal terus melakukan pengawasan untuk memastikan perjalanan pemudik tetap aman dan nyaman. Sementara di Terminal Kalideres juga mulai diramaikan pemudik, terutama pemudik tujuan ke Padang dan Palembang. Mereka mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan dan lonjakan harga tiket mendekati Lebaran. Puncak arus mudik di Terminal Kalideres diperkirakan jatuh pada 27 dan 28 Maret 2025. Lebih dari 300 armada bus akan beroperasi saat puncak arus mudik berlangsung. Sejumlah persiapan seperti pengecekan armada bus dilakukan untuk memastikan keselamatan di perjalanan. Ya, sudah seberapa lama ya lantas lonjakan calon penumpang di Terminal Pulau Gebang, Jakarta? Pemirsa, dan sudah ada rekan Wenda Nura bersama juru kamera Leman di lokasi. Wenda, Lebaran tinggal menghitung hari. Seperti apa situasi Terminal Pulau Gebang saat ini? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Mengenai situasi terkini di Terminal Pulau Gebang saat ini memang sudah menunjukkan keramaian, yang mana kalau kami perhatikan ini keramaian sudah terjadi sejak pukul 6 pagi hari tadi dan terus berdatangan para pemudik ini seiring dengan jadwal keberangkatan bis antar kota antar provinsi. Dan bisa dilihat Fajar dan juga pemirsa, beginilah suasana terkini di Terminal Bis Pulau Gebang saat ini yang menunjukkan cukup ramai. Dan saat ini saya akan mengajak Anda, Fajar dan juga pemirsa, untuk berinteraksi dengan salah satu pemudik
yang akan berangkat dari Terminal Bis Pulau Gebang ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Wulan. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Ibu, kalau boleh tahu Ibu mau mudik kemana dan boleh diceritakan mungkin Bu alasannya kenapa memilih mudik menggunakan bis untuk tahun ini? Saya Wulan, kami mau mudik ke Padang Panjang, Sumatera Barat. Alasan saya mudik tahun ini adalah karena anak-anak saya bersekolah di sana tiga-tiganya. Jadi kami ingin memberi kejutan untuk anak-anak untuk pulang ke sana. Kalau boleh tahu Ibu kenapa memilih menggunakan bis untuk perjalanan mudiknya Bu? Satu lebih murah juga ya, karena tahu sendiri sekarang harga pesawat, tiket pesawat lebih mahal banget tentunya. Jadi lebih memilih alternatif bus supaya ada penghematan di kosnya gitu. Ibu, ini sebetulnya kan cuti bersama atau libur nasional ini belum dimulai ya Bu. Nah Ibu kenapa memilih untuk mudik sekarang nih Bu? Kebetulan saya guru di sekolah swasta, jadi untuk sekolah sudah mulai libur dari tanggal 21 hari terakhir sekolah dan kerja. Jadi saya pulang lebih awal supaya mengantisipasi tidak terlalu macet di jalanan. Karena kalau pulang nanti di tanggal 27, 28 itu kan sudah macet ya. Jadi kalau sekarang ini masih lumayan senggang gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan informasinya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan Ibu. Iya Fajar dan pemirsa, seperti itu. Jadi tadi kami juga sempat berbincang bersama penumpang lain. Mereka mengaku memilih mudik lebih awal dan biasanya mereka itu adalah para wirausaha yang tentunya memiliki keleluasaan untuk bisa berangkat mudik kapanpun dan tentunya bisa lebih leluasa juga di kampung halamannya supaya mudiknya lebih panjang dan bisa lebih lama gitu berinteraksi bersama sanak saudara di kampung halamannya. Sementara demikian Fajar. Ya baik, terima kasih Wenda melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Menyambut musim mudik lebaran, pemerintah memberikan potongan tarif tol Trans Jawa hingga 20%. Periode diskon dibagi dalam untuk sepekan sebelum lebaran dan juga sepekan setelah lebaran. Masyarakat bisa mendapatkan potongan berupa diskon tarif tol sebanyak 20% selama periode mudik lebaran Idul Fitri 2025. Diskon tarif tol Trans Jawa berlaku pada arus mudik dan arus balik lebaran. Untuk arus mudik, bagi pengguna jalan dari gerbang tol Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung, diskon tarif tol dimulai pada 24 Maret sampai 28 Maret yang dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama pada 24 sampai 26 Maret dan periode kedua pada 26 sampai 28 Maret. Sementara untuk arus balik, diskon tarif tol diberlakukan pada 3 April sampai 4 April, kemudian pada 8 sampai 9 April 2025 untuk perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Untuk jasa marga, tadi juga Astra, jadi sepertinya semua jalur ruas tol ini sudah memberlakukan diskon tarif tol. Selain diskon 20%, Jasa Marga akan memberikan potongan tarif tol minimal 30% bagi pengguna jalan yang terkena dampak rekayasa lalu lintas selama arus balik Lebaran 2025. Ya, sementara itu guna menunjang kelancaran arus mudik Lebaran, pemerintah memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Mulai dari penerapan kendaraan ganjil genap hingga sistem one way yang akan diberlakukan secara situasional. PT Jasa Marga akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik ke Lebaran 2025. Berbagai kebijakan mencakup pembatasan angkutan barang, penerapan kontraflow, sistem one way, serta ganjil genap yang akan dimulai pada H-7 Lebaran. Tepatnya pada 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025 atau H+6 Lebaran. Untuk pembatasan angkutan barang akan diterapkan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025 di 24 ruas tol utama. Rekayasa kontraflow juga akan diberlakukan di kilometer 47 hingga kilometer 70 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat dan kembali pada 31 Maret serta 1 April. Kontraflow untuk arus balik berlaku mulai kilometer 70 hingga kilometer 37 pada 3 hingga 6 April.
Selama arus mudik, sistem one way akan diberlakukan mulai kilometer 70 hingga kilometer 414 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada arus balik akan berlaku dari kilometer 414 hingga kilometer 70 pada 3 hingga 6 April. Rekayasa ganjil genap berlaku pada arus mudik di beberapa ruas tol utama mulai 27 hingga 29 Maret antara pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk arus balik, aturan yang sama akan berlaku pada 3 hingga 6 April dari pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Namun rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Ya, pemirsa, sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, stasiun Pasar Senen kian dipadati calon penumpang. Diprediksi belasan ribu penumpang akan berangkat meninggalkan Jakarta dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Data per hari ini diperkirakan sebanyak 17.000 penumpang akan berangkat keluar Jakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman bersama keluarga. Mayoritas kota yang menjadi tujuan calon penumpang adalah Yogyakarta dan Surabaya. Pada Rabu esok, PT KAI Daob 1 Jakarta akan menambah rangkaian kereta guna mengakomodir perjalanan mudik Lebaran 2025. Dan selanjutnya kita akan pantau arus mudik di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Jessica Winoto bersama juru kamera Rizky Solahuddin. Jessica, seperti apa lonjakan calon penumpang di stasiun Pasar Senen sampai dengan hari ini? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Kondisi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Pemirsa dapat lihat bahwa di belakang saya sudah mulai dipadati oleh para calon penumpang yang akan berangkat atau melakukan perjalanan arus mudik keluar Jakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga maupun kerabat di kampung halaman. Adapun juga kami memperhatikan sejak tadi pagi, tepatnya di pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, sudah mulai dipadati di setiap konter atau mesin penukaran tiket fisik, dan hal ini pun juga dapat dilihat oleh pemirsa bahwa sudah banyak sekali calon penumpang yang menunggu di area depan gerbong atau gate kedatangan maupun keberangkatan. Karena pun kami tadi sempat bertanya-tanya kepada beberapa penumpang mengenai ketibaan mereka yang lebih awal. Mereka juga pun menyatakan bahwa ini menjadi salah satu cara mereka untuk menghindari keterlambatan atau menghindari kemacetan yang ada di Jakarta sehingga mereka pun tidak ketinggalan kereta. Adapun juga kepadatan pada hari ini disebabkan diperkirakan dari data yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta bahwa sebanyak 17.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sementara untuk secara keseluruhan di wilayah Daob 1 Jakarta bahwa akan ada sebanyak 26.000 lebih calon penumpang yang akan diberangkatkan dari Jakarta menuju ke kota tujuan masing-masing. Adapun juga kesiapan dari PT KAI Daob 1 Jakarta terkait kursi yang disediakan, kurang lebih ada 1 juta lebih kursi yang dipersiapkan oleh KAI selama arus mudik Lebaran ini. Dan per hari ini ada 15 tambahan, kereta tambahan tepatnya untuk di stasiun Gambir, yaitu 11 kereta tambahan dan 4 kereta tambahan di stasiun Pasar Senen. Untuk jumlah kereta tambahan ini pun masih fluktuatif, masih berubah-ubah di setiap harinya. Dan ada pun juga kereta ini pun sudah dipersiapkan dari 46 hari sebelum Hari Raya Lebaran. Adapun juga informasi terkait ketersediaan tiket, yaitu di periode tanggal 21 hingga 31 Maret 2025 yang mendatang sudah habis ludes, tiket sudah tidak ada lagi. Dan ada pun juga kota mayoritas yang dituju oleh para calon penumpang ialah ada 3, yaitu di Surabaya, Kurtowarjo, Purwokerto, dan lain sebagainya. Dan himbauan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar kota, keluar Jakarta untuk melakukan arus mudik, khususnya untuk menggunakan transportasi kereta api, dapat selalu memperhatikan barang bawaan Anda dan juga detail dari tiket Anda sehingga tidak ada kesalahan dan perjalanan Anda pun dapat lancar, aman, nyaman sampai ke tempat tujuan. Fajar. Ya, baik, sepertinya ini masih terus berdatangan begitu ya calon pemudik ke stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Lantas apakah kemudian ada perkiraan terkait puncak kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen, Jessica?
Ya, terkait untuk ke puncak kepadatan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat diperkirakan hingga 31 Maret 2025 dan 1 April 2025. Dan untuk antisipasi dari PT KAI Daob 1 Jakarta ini pun dapat diperhatikan dari jumlah kereta tambahan yang disiapkan oleh mereka guna untuk menjaga antisipasi lonjakan penumpang di setiap harinya. Begitupun juga tadi sempat kami sampaikan bahwa di setiap harinya PT KAI Daob 1 Jakarta akan menambahkan kereta sekitar 15 hingga 16 kereta tambahan, dan ini pun terbagi dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen yang merupakan dari wilayah Daob 1 Jakarta. Fajar. Ya baik, terima kasih Jessica atas laporannya langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati. Ya pemirsa, sepekan jelang Lebaran penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus mengalami peningkatan. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta tercatat peningkatan jumlah penumpang sudah mulai terlihat sejak kemarin. Bahkan untuk permintaan extra flight naik dalam 2 hari terakhir dengan jumlah permintaan mencapai 900 pesawat. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati calon penumpang. Hal tersebut terlihat di antrean counter check-in. Penumpang didominasi oleh pemudik yang akan merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halaman. Sementara itu ribuan penumpang kapal feri dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali terus tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari data pelabuhan selama 24 jam terakhir, tercatat sebanyak 44.662 penumpang telah tiba di Pelabuhan Ketapang. Untuk mengurai penumpukan dan antrian kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, pihak Pelabuhan ASDP Ketapang menyiapkan sebanyak 54 armada kapal feri dan mengoperasikan sebanyak 32 kapal untuk melayani angkutan mudik saat ini. Pemirsa, oknum ormas yang mengamuk dan buang sampah di kantor Dinkes Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap Satreskrim Polres Metro Bekasi. Pelaku mengamuk setelah memaksa bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Lima oknum anggota ormas ini tidak bisa berkutik saat dibekuk Satreskrim Polres Metro Bekasi. Para pelaku dibekuk usai aksinya mengamuk di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai permintaannya untuk bertemu Kepala Dinas Kesehatan tidak dipenuhi. Kemudian sekelompok oknum ormas yang kesal tersebut menghambur-hamburkan sampah dan menyiramkan air di lobi kantor Dinkes Bekasi hingga sempat mengganggu aktivitas pelayanan di kantor tersebut. Kelima oknum anggota ormas saat ini telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Petugas masih mendalami motif para tersangka membuat onar di kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi. Pada waktu itu datang, kemudian ada yang membuang sampah, kemudian ada yang masuk dan mengotori lantai dengan jejak sepatu, kemudian ada yang berteriak-teriak dan ada yang seperti berusaha memberikan seperti akan memukul kepada salah satu pegawai di Dinkesnya. Di situ kemudian ada juga yang melakukan penghinaan dengan cara menjulurkan lidah ke arah CCTV. Intinya pada saat peristiwa terjadi, yang bersangkutan ingin ketemu kepala dinas, entah tujuannya apa segala macam masih kita. Meski oknum ormas sudah membuat permintaan maaf dan klarifikasi, namun proses hukum tetap dilanjutkan untuk memberi efek jera. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelimanya dijerat pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Kita ke informasi lain pemirsa, anak Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didit merayakan ulang tahun ke-41. Didit mengundang keluarga serta anak para Presiden RI terdahulu. Didit Hedi Prasetyo, putra sematawayang Presiden Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto merayakan hari ulang tahun ke-41 bersama keluarga dan kerabat.
Momen langka nampak di perayaan ulang tahun Didit yang dihadiri sejumlah anak dan menantu dari Presiden RI terdahulu. Mereka yang hadir ialah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, Puan Maharani, Guru Soekarno Putra, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anissa Pohan, serta Yeni Wahid dan Ilham Habibie. Pendiri Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Hal tersebut diumumkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat mengumumkan struktur kepengurusan Partai Demokrat periode 2025-2030 di kantor DPP Partai Demokrat pada Minggu sore. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai. Sementara AHY yang menjadi Ketua Umum terpilih menjadi Wakil Ketua Majelis Partai. Teguh Rifki Harsya terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Sementara anggota Majelis Tinggi Demokrat diisi oleh sejumlah tokoh partai, diantaranya Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Andi Alfian Malarangeng, dan Herman Hairon. AHY pun menegaskan pengurusan baru ini diharapkan bisa menambah nilai perjuangan partai. Seluruh kader yang terpilih menjadi pengurus partai kemudian menandatangani fakta integritas. Berikutnya, Dr. Herman Hairon bekerja. Kurang 1 bulan saya bekerja di Batu Tim Formatur, maka sore hari ini izinkan saya mengumumkan sekaligus memperkenalkan para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada, juga kepada masyarakat luas. Terima kasih teman-teman media, insan pers yang telah hadir meliput acara sore hari ini. Tentunya ini menjadi sebuah langkah yang saya harapkan bisa membuat kita semakin yakin akan tujuan perjuangan. Demokrat 5 tahun ke depan harus bangkit dan semakin jaya. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 20 Maret 2025, 9,67 juta wajib pajak sudah lapor SPT. Total pelaporan SPT sebanyak per 20 Maret tumbuh 11,09% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Jelang batas tenggat waktu pelaporan SPT, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 20 Maret 2025, ada 9,67 juta wajib pajak sudah lapor SPT. Angka ini terdiri dari 9,39 juta SPT tahunan orang pribadi dan 275.000 SPT tahunan badan. Total pelaporan SPT per 20 Maret ini tumbuh 19,09% dibandingkan periode sama tahun lalu. Jumlah penyampaian SPT ini juga sudah mencapai 48,91% dari wajib pajak SPT sebanyak 19,78 juta. Seperti diketahui, batas pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi per 31 Maret setiap tahunnya. Sedangkan batas pelaporan SPT tahunan badan per 30 April. Pelaporan ini sebagai bagian dari kepatuhan wajib pajak. Realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2025 tercatat sudah terkumpul sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5% dari APBN. Pendapatan tersebut berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Presiden Prabowo meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk secara fokus memaksimalkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor-sektor ekonomi, seperti perpajakan, bea cukai, kepabeanan, hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta potensi royalti sumber daya mineral. Dalam catatan Kementerian Keuangan, secara umum pendapatan negara periode Januari 2025 tercatat sebesar Rp157,3 triliun atau turun 28,7% dari realisasi pendapatan negara secara tahunan, yakni Januari 2024. Sementara realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp159,6 triliun. Total pendapatan negara 2 bulan di awal 2025 ini
secara kumulatif sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN tahun ini. Jumlah pendapatan negara ini meliputi penerimaan pajak, kepabeanan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Secara tren historis penerimaan pajak pada bulan Januari dan Februari 2025 cenderung menurun dibandingkan Desember tahun sebelumnya. Tercatat ada dua faktor yang memicu perlambatan penerimaan, yaitu penurunan harga komoditas dan dampak kebijakan administratif. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berharap BPI dan Antara dapat berkontribusi dalam pendanaan program 3 juta rumah. Hal tersebut mengingat keterbatasan alokasi APBN untuk Kementerian PKP. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI dan Antara bisa berkontribusi merealisasikan program 3 juta rumah per tahun, sebab program tersebut termasuk salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Marwarar, dukungan dan Antara terhadap program 3 juta rumah menjadi penting karena keterbatasan alokasi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN di Kementerian PKP. Di sisi lain, Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia atau REI mengeluhkan hingga saat ini regulasi pelaksanaan program 3 juta rumah belum kunjung dirilis oleh Kementerian PKP. Seiring dengan hal itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto meminta agar pemerintah segera menaruh perhatian pada lambannya eksekusi program 3 juta rumah. Mengingat sektor properti sendiri memiliki dampak ekonomi yang luas bagi 185 industri turunan lainnya. Bahkan Joko juga mengaku telah bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk dapat segera merevisi 4 pilar utama pelaksanaan program 3 juta rumah, yakni Kementerian Kelembagaan, Kebijakan, dan Pembiayaan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Kakor Lantas Polri memastikan kelancaran arus mudik Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten. Masyarakat yang menyeberang ke Sumatera mulai padat sejak 21 Maret. Menhub memastikan kesiapan ASDP Pelabuhan Merak untuk memberikan kenyamanan dan keamanan para pemudik selama arus mudik dan balik Lebaran. Menurut Dudi Purwagandi, untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, pemerintah memberlakukan program Work from Anywhere mulai hari ini. Meski begitu, banyak pemudik yang sudah pulang ke kampung halaman sejak 21 Maret atau bertepatan dengan awal libur sekolah. Sementara menurut Dirut ASDP, jumlah pemudik yang menggunakan layanan penyeberangan di Pelabuhan Merak tahun ini terjadi peningkatan sebesar 14,7% dibandingkan dengan tahun lalu. Pasti lonjakan itu, makanya pemerintah memberlakukan Work from Anywhere. Ini kita berlakukan dari mulai tanggal 24. Tapi sebagaimana yang kita prediksi bahwa dengan adanya pemberlakuan Work from Anywhere tanggal 24, sebenarnya masyarakat sudah bisa mulai bepergian dari tanggal 21. Itu kita sudah bisa lihat dari tren adanya peningkatan. Pemirsa, mulai hari ini Senin 24 Maret 2025 pemerintah memberlakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama libur Lebaran. Aturan pembatasan akan berlaku hingga 8 April 2025 dan diterapkan pada ruas tol maupun non-tol. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2025. Dalam surat keputusan bersama Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Bina Marga tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan menyebutkan kategori pembatasan operasional angkutan barang meliputi mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, dengan kereta tempelan, dengan kereta gandengan, dan yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian seperti tanah, pasir dan batu, hasil tambang, dan bahan bangunan. Waktu pembatasan operasional truk besar tersebut diberlakukan mulai Senin 24 Maret pukul 00 waktu setempat sampai dengan Selasa 8 April 2025 pukul 24 waktu setempat. Pembatasan diberlakukan pada ruas jalan tol maupun non-tol. Adapun dasar pembatasan tersebut untuk memastikan kelancaran jalannya angkutan Lebaran 2025. Selain itu, adanya penerapan kebijakan Work from Anywhere yang berpotensi membuat masyarakat akan mudik dan pulang kampung lebih awal.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi membuka ruang untuk berdiskusi dengan para pengusaha terkait peluang insentif pada saat pembatasan angkutan barang selama 16 hari Lebaran 2025. Pemirsa, berdiri kokoh sejak tahun 1723 Masehi di kawasan Pecinan dan Kota Tua Pasar Gadang. Masjid Muhammadan merupakan masjid tertua di Kota Padang. Bangunan masjid yang berbentuk bangunan khas India dibuat dengan menggunakan putih telur dan juga kapur. Masjid Muhammadan ini dibangun pada tahun 1723 Masehi. Bentuk masjid ini cukup mencolok di antara bangunan lainnya yang berada di Jalan Pasa Batipu, Kota Padang. Masjid dibangun oleh saudagar Muslim asal India. Masjid yang memiliki luas 15 kali 25 meter yang terdiri dari 3 lantai dengan arsitektur bercorak India. Bangunan masjid ini disanggah oleh 4 tiang dan dibuat tanpa mimbar seperti masjid pada umumnya. Hanya ada jendela berbentuk seperti mimbar dan ditutupi kain hijau berlambang bulan dan bintang. Lambang ini yang menjadi ciri khas dari masjid. Uniknya masjid ini dibuat dengan menggunakan putih telur dan kapur sebagai pengganti semen atau perekat sehingga bangunan kokoh berdiri. Arsitekturnya pun terlihat seperti bangunan di India. Masjid ini pun merupakan masjid tertua di Kota Padang sebelum Masjid Raya Ganti. Masjid tersebut juga memiliki nilai sejarah tentang masuknya Islam di Kota Padang. Saudagar penganu lah yang datang dari India. Sebelum dia masuk ke sini, dia bangun di masjid di Singapura mirip kayak gini. Di India kan banyak kayak gini bangunannya. Barulah ke sini. Memang bangunannya dibangun dengan putih telur dicampur dengan kapur Bukit Tui. Sebab pabrik semen kan 1910 Belanda bikin. Kali ini kan 1834 belum ada pabrik semen. Jadi Bukit Tui di Padang Panjang, kapur tadi dicampurlah dengan putih telur, dijadikanlah lengketnya. Batanya beda dengan bata kita. Kayak olobrik, pembakarannya dihempaskan, nggak mau pecah. Hingga saat ini budaya dari India masih tampak mewarnai kawasan masjid seperti tradisi serak gula yang biasanya rutin digelar setiap 3 bulan sebelum puasa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo didampingi Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo menghadiri acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Pada momentum Ramadan kali ini, Hari Tanu Sudibyo mendorong para kader dan jajaran pengurus untuk introspeksi ke arah yang lebih baik. Buka puasa bersama Ramadan 1446 Hijriah yang digelar jajaran pengurus DPP Partai Perindo di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat berlangsung hangat. Partai yang dipimpin Angela Tanu Sudibyo ini juga mengundang anak-anak panti asuhan untuk hadir dan menerima santunan agar lebih bersemangat dalam menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah. Santunan diberikan langsung Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo bersama Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo yang berkesempatan hadir pada acara bukber Partai Perindo ini. Ya, saya ingin mengajak dalam situasi Ramadan saat ini supaya kita introspeksi. Jadi Partai Perindo hadir betul-betul ingin ambil bagian penting dalam merubah Indonesia dalam arti yang sesungguhnya Indonesia yang maju dan sejahtera. Ini saya tegaskan dan saya sampaikan sekali lagi, memang adalah esensi daripada keberadaan Partai Perindo. Perindo senantiasa berbagi kepada sesama, ini adalah bukti kepedulian kita. Selama bulan Ramadan, kami melakukan pembagian tajil itu tiap hari
di depan DPP dan hari ini ada 200 paket kita bagi dan akan kita datengin beberapa pesantren, panti asuhan di sekitar DKI akan kita bagikan pagi Lebaran. Selain menekankan momen Ramadan untuk introspeksi ke arah yang lebih baik, Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Haritanu Sudibyo juga meminta jajaran pengurus harus lebih solid untuk menyongsong kontestasi pemilu 2029. Dari Jakarta, Ismailia Raga Firdaus, iNews melaporkan. Momen Ramadan 1446 Hijriah digunakan jajaran pengurus serta kader Partai Perindo di Bangka Belitung untuk berbagi antar sesama. Kali ini mereka membagikan ratusan takjil kepada para pemakai jalan serta pengendara di trafik light Simpang 7 Jalan Ahmad Yani, Pangkal Pinang. Usai berbagi takjil, DPW Partai Perindo Bangka Belitung melaksanakan buka puasa bersama dengan para kader serta ratusan anak-anak panti asuhan. Partai yang dipimpin Angela Tanu Sudibyo ini juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu ini. Dengan silaturahmi ini mendekatkan kami semua ke masyarakat, sambil kita bersosialisasi bahwa hari yang berkah ini kita melakukan sesuatu lah untuk masyarakat. Dengan semangat berbagi, Partai Perindo berharap kegiatan ini mampu menginspirasi banyak pihak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial di masa yang akan datang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Lebaran identik dengan kue-kue untuk menemani berkumpul bersama keluarga maupun kerabat. Milk Crepe Cake dengan tampilan cantik dan manis dapat menjadi pilihan kue menemani Anda di hari kemenangan. Manis dan cantik, itulah yang pertama kali akan terlintas di benak kita saat melihat aneka macam hampers unik yang disajikan ini. Milk Crepe Cake menjadi primadona di bulan Ramadan. Bagaimana tidak, rasa manis dan renyah membuatnya sangat cocok dinikmati saat hari raya. Yang spesial di Ramadan ini nih, es teler Milk Crepe Cake. Memiliki sensasi tekstur rasa yang unik dengan sajian potongan buah nangka serta kelapa asli. Selain Milk Crepe, berbagai dessert jar juga bisa Anda pilih, seperti New York Pudding dan Cheese Pop. Di momen Lebaran ini, hampers berisikan kue sangat cocok jadi hantaran. Menariknya, isian hampers bisa Anda sesuaikan loh, sesuai selera. Jadi kan beberapa sekarang tuh ada beberapa whipped cream yang non-dairy, jadi tidak menyehatkan. Dan kita juga tidak menggunakan artificial coloring. Dan juga untuk pembuatan milk crepe-nya itu kita menggunakan tangan, bukan menggunakan mesin. Jadi benar-benar pekerjaan manusia gitu loh, nggak cuma di mesin aja. Tak cuma di outlet, berbagai kue ini bisa kalian pesan secara online dengan harga mulai dari Rp35.000 saja. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak hanya di tanah air, suasana Ramadan di Makkah, Arab Saudi juga sangat khusyuk. Memasuki akhir Ramadan, jemaah dari seluruh dunia berburu malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Masjidil Haram menjadi tujuan jemaah yang melakukan iktikaf di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Iktikaf dimulai pada Kamis 2 hari yang lalu, malam atau malam ke-21 Ramadan 1446 Hijriah. Para jemaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia pun, berlomba untuk mencari lokasi iktikaf. Di Masjidil Haram sendiri, terdapat sejumlah lokasi iktikaf yang bisa digunakan. Namun, untuk mencapai Masjidil Haram tidaklah mudah. Karena selama 24 jam tidak pernah sepi. Bahkan jemaah dari berbagai negara terus berdatangan untuk beribadah, menghabiskan di 10 malam terakhir, memburu malam Lailatul Qadar. Kenapa banyak orang termotivasi untuk melaksanakan umrah itikaf? Karena umrah Ramadan itu adalah umrah yang utama. Umrah Ramadan itu pahalanya sama dengan umrah dan haji bersama Rasulullah. Sehingga banyak orang termotivasi untuk melaksanakan umrah itikaf seperti itu. Kenapa akhir Ramadan? Karena di sana ada Lailatul Qadar. Orang berbondong-bondong untuk isinya itikaf untuk mengejar Lailatul Qadar.
10 hari terakhir menjadi target umat muslim dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Mereka rela berdesakan dan berhimpitan untuk bisa beribadah di Masjid Ka'bah. Hampir semua titik jalan menuju masjid dipadati jutaan jemaah. Hingga dibutuhkan stamina prima bagi jemaah agar bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk. Dari Mekah, Arab Saudi, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, berkunjung ke Abu Dhabi tak lengkap rasanya jika tak berkunjung ke ikon wisata religi di kota tersebut. Dan kali ini rekan kami Gede Satria akan mengajak Anda melihat lebih dekat kemegahan masjid terbesar di Uni Emirat Arab yang syarat dengan nilai sejarah dan simbol toleransi Islam. Pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Agung Al Zayed. Ini adalah merupakan salah satu masjid terbesar di pusat kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ada berbagai macam replika yang meniru bentuk ikonik dari Masjid Al Zayed ini. Salah satunya ada di Surakarta, Indonesia. Selamat datang di Masjid Agung Al Zayed, salah satu mahakarya arsitektur Islam modern yang memukau dunia. Terletak di jantung Abu Dhabi, masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan, keindahan, dan kedamaian. Masjid ini dibangun sebagai penghormatan kepada mendiang Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pendiri dan presiden pertama Uni Emirat Arab. Masjid yang dirancang oleh arsitek Syria Youssef Abdelki ini mulai dibangun pada tahun 1996 dan memakan waktu lebih dari 11 tahun. Desain masjid ini menggabungkan elemen arsitektur Islam dari berbagai negara, seperti Maroko, Pakistan, dan Mesir. Dengan 82 kubahnya yang megah, menara setinggi 107 meter, dan halaman marmer seluas 17.000 meter persegi, masjid ini dapat menampung lebih dari 40.000 jemaah, menjadikannya sebagai salah satu masjid terbesar di dunia. Kolam refleksi di sekeliling masjid menciptakan pemandangan yang memukau, bak oase di tengah gurun. Marmer putih di masjid ini berasal dari Makedonia yang mampu memantulkan cahaya, hingga membuat Masjid Al Zayed terlihat berkilauan di bawah sinar matahari. Setiap tahun, Masjid Agung Al Zayed dikunjungi oleh lebih dari 3 juta wisatawan dari seluruh dunia. Masjid ini terbuka untuk umum, baik muslim maupun non-muslim. Momen istimewa seperti Ramadan dan sholat Jumat menjadi waktu yang paling berkesan di masjid ini. Ribuan jamaah berkumpul untuk beribadah, menciptakan atmosfer yang penuh kekhusyukan. Masjid Agung Al Zayed bukan hanya sebuah pusat keagamaan, tetapi juga warisan budaya yang mencerminkan keindahan Islam dan visi Sheikh Zayed untuk menjaga perdamaian dunia. Dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Gede Satria, iNews melaporkan. Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Madia, Jakarta. Skuad Garuda ditargetkan meraih hasil terbaik melawan Bahrain. Pemain belakang Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, ingin skuad Garuda bangkit. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Sabtu sore, jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dex dan kawan-kawan fokus membenahi fisiknya pasca menelan kekalahan dari Australia di Sydney pada 20 Maret lalu. Sayangnya dalam latihan ini 3 pemain absen, yaitu Ole Romeni, Michel Hurst, dan Sandy Walsh. Jelang laga menghadapi Bahrain, Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya telah melakukan evaluasi dan menyiapkan strategi untuk meraih hasil terbaik melawan Bahrain pada 25 Maret mendatang. We spoke with each other, we see the match back, and we go on looking forward to the game against Bahrain. I don't know, I think we start really well against Australia. We have total control on the game, and because of we make mistakes by ourselves, they score. So we have to keep this energy and the attitude what we showed against Australia, and let's hope for a better result against Bahrain.
Timnas Indonesia kini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Kemenangan melawan Bahrain tentu menjadi harga mati bagi skuad Garuda demi menjaga asa ke pesta sepak bola dunia pada tahun depan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, secara harga pasar ternyata skuad Timnas Indonesia memiliki jarak yang cukup jauh dengan tim tamu Bahrain. Oleh Romedi dan kawan-kawan lebih mahal dibandingkan tim Bahrain. Inilah perbandingan harga Timnas Indonesia versus Bahrain. Ternyata skuad Garuda jauh lebih mahal. Mads Hilgers, pemain yang diprediksi tak bisa turun akibat cedera, memiliki harga termahal di Timnas, 156,43 miliar rupiah. Sementara di Bahrain, Ali Madan menjadi pemain termahal dengan 43,45 miliar rupiah. Termahal kedua di Timnas Indonesia ada Kevin Dix dengan 78,22 miliar rupiah. Sementara di Bahrain, pemain termahal kedua mereka adalah Komail Al-Aswad dengan 10,53 miliar rupiah. Berikutnya Kapten Venezia yang bermain di Liga Italia Serie A, Jay Itzes, memiliki harga 52,14 miliar rupiah. Sementara Mohamed Marhoun, pemain andalan Bahrain, memiliki harga 8,69 miliar rupiah.